Tolong. Tolong aku. The film was translated Tuan. and narrated by M Media. Tuan, Sia Sivi, putri sulung dari keluarga Sia. Anda baik-baik saja. Tahan sebentar lagi. Ini akan segera berakhir. Tuan muda, di mana Anda? Tuan muda. Tuan muda. Apakah kamu sudah menemukan orangnya? Mo Jingwei, putra tidak sah dari keluarga Mo. Melapor kepada ketua Mo. Saya sangat menyesal. Kami belum menemukan mereka. Chen Yu, asisten Mo Jingwei. Namun, jarum perak yang tertinggal ini sangat istimewa. Ini digunakan oleh master pengobatan tradisional Tiongkok yang legendaris. Li Mingdi baru saja menggunakannya. Oleh karena itu, saya menyimpulkan bahwa Dr. Dewi yang menyelamatkan Anda adalah milik Tuan Li Mingde, murid tertutup. Lakukan segala yang kamu bisa untuk menemukan Dr. Dewi ini. Ya, Setelah dia menusukkan jarum akupunktur ke kakiku, aku benar-benar bisa berdiri sendiri. Jika aku ingin menyembuhkan penyakit kakiku, dia adalah satu-satunya harapanku. ketua Mo. Hati-hati. Aroma ini sebenarnya sangat mirip dengan wanita dari malam itu. Tidak mungkin. Nona muda dari keluarga Sia. Bagaimana mungkin itu dia? Ketua Mo. Anda, apakah Anda tidak memiliki ginofobia? Mengapa Anda tidak mendorongnya menjauh? Permisi. Aku tidak bermaksud. Cheng Yu. Kamu boleh pergi. Ya, Kau mau kemana? Tunggu aku. Berhenti berteriak. Xia Yuyu harus tinggal bersamamu malam ini. Orang-orang nenek sedang mengawasi di luar. Mo Jinghuai. Aku tahu, kau dipaksa oleh orang tuamu untuk menikahiku. Aku juga tidak ingin menikahimu. Aku juga melakukan ini karena terpaksa. Kalau begitu, malam ini, kau tidur di ranjang, dan aku akan tidur di lantai. Apakah itu baik-baik saja? Baiklah. Tidak, tidak, tidak. Xia Sifei, kamu sudah menikah dengan Mo Jinghuai. Segera selesaikan investasi keluarga Mo. Kalau tidak, kamu akan menanggung akibatnya. Xia Sifei. Bukankah dia Xia Yuyu? Ada apa? Tidak ada apa-apa. Minta seseorang membantuku berdiri. Baiklah. Apakah perjamuan sudah dimulai? ketua Mo, masih ada 10 menit. Sampai jamuan resmi dimulai. Sangat bagus. Wali Kota, Nyonya Wali Kota, selamat ulang tahun. Terima kasih. Terima kasih, Nona cantik. Kau sangat cantik. Di mana Dr. Dewi? Dia mungkin belum tiba. Ketua Mo, mari kita tunggu sebentar lagi.
Apakah kalian semua sudah dengar? Pada jamuan ulang tahun Nyonya Wali Kota ini, Master Pengobatan Tradisional Tiongkok Li Mingde, satu-satunya murid perempuan tertutup, akan memberikan kepada Nyonya Wali Kota, mempersembahkan sebotol krim kecantikan Giok, untuk mempercantik dan mengubah penampilan seseorang. Anda tahu, itulah yang semua wanita di Tiongkok impikan untuk dapatkan. Benarkah? Itu benar-benar sesuatu yang patut dinantikan. Aku benar-benar ingin segera bertemu Dokter Dewi. Saya juga. Andai saja saya bisa mendapatkan sebotol krim kecantikan Giok. Kau sedang bermimpi. Ketua Mo. Sepertinya semua orang sangat menantikan untuk bertemu Dokter Dewi. Dokter Dewi. Dokter Dewi ada di sini. Halo Nyonya Wali Kota, hari ini adalah ulang tahunmu. Tuanku menitipkan seseorang untuk menyuruhku mempersembahkan krim kecantikan Giok ini kepadamu sebagai hadiah ulang tahun. Mohon diterima. Terima kasih, hadiah ini terlalu berharga. Tolong sampaikan terima kasihku kepada tuanmu. Baik, aku pasti akan menyampaikan pesanmu. Benar, Nyonya Wali Kota. Apakah Anda ingin mencoba sendiri efek dari krim kecantikan Giok ini? Apakah itu mungkin? Tentu saja. Aku bisa mendemonstrasikannya di sini. Cara menggunakan krim kecantikan Giok, bagus. Lihat, efek ini sangat bagus. Ini benar-benar luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa percaya mata saya sendiri. Bagaimana? Efeknya sangat bagus. Seperti yang diharapkan dari Dokter Dewi, ini sangat ajaib. Ini benar-benar ajaib. Aku benar-benar harus berterima kasih padamu dengan layak, Nyonya Wali Kota. Karena tugasku sudah selesai. Aku akan pamit. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Siapkan. Ya. Siapa kalian semua? Apa yang kalian inginkan? Dokter Dewi. Kami punya sesuatu yang penting yang ingin kami diskusikan dengan Anda. Ikutlah dengan kami. Jangan mendekat. Kalau tidak, aku akan memanggil polisi. Panggil polisi. Apa menurutmu memanggil polisi akan tepat waktu? Kalian semua, maju serang untukku. Jangan mendekat. Dokter Dewi, ikutlah denganku. Kami tidak akan menyakitimu. Pergi, jangan mendekat. Terus menatap. Menatap lagi. Dan aku akan mencungkil bola matamu. Beraninya kau menusukku. Kau menolak bersulan, jadi kau akan minum hukuman. Saudara-saudara, ikutlah denganku. Lukainya dia. Dan kau mencari mati. Pergi. Ya. Cepat mundur. Dokter Dewi, aku akhirnya menemukanmu. Jangan mendekat. Dokter Dewi, jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu. Aku datang untuk... Ketua Mo, apa yang terjadi padamu? Ketua Mo. Aku harus kembali ke keluarga Sia sekali untuk memindahkan semua barang-barangku keluar. Dengan begini, aku tidak perlu kembali ke rumah itu lagi. Ketua Mo ini nyonya. Apa yang dia lakukan di sini? Nyonya naik taksi. The film was translated Itu and bukan jalan narrated pulang. by M Media. Ikuti dia dan lihat.
Nona sulung. Mengapa kau kembali? Keluar. Aku kembali untuk mengambil barang-barangku sendiri, ya. Halo, Nona kedua. Nona sulung sudah kembali. Kau harus segera pulang. Baiklah, baiklah. Nona kedua. Xia Zifei, jadi kamu kembali. Xia Yuyui, aku sedang mengemasi barang-barangku sendiri, bukan urusanmu. Mengambil barang-barangku sendiri. Apa kamu mungkin mencuri sesuatu dari keluarga? Xia Yuyui, dengan hak apa kau menyentuh barang-barangku? Karena aku satu-satunya putri keluarga ini. Dengan hak apa kau bilang, aku mencuri dari keluarga? Setiap satu barang di rumah ini punya bagian untukku. Aku tidak salah dengarkan Xia Zifei. Mama dan papa sama sekali tidak peduli padamu. Dan kamu berani mengatakan bahwa barang-barang di rumah ini ada bagian untukmu. Nama belakangku Xia. Dari sudut pandang hukum, semua hal ini seharusnya punya bagian untukku. Jadi kamu masih ingat nama belakangmu Xia? Kalau begitu, kamu harus berpikir baik-baik tentang bagaimana cara mendapatkan investasi keluarga mau untuk kita. Terakhir kali aku mengirimimu pesan. Kamu malah mengabaikanku. Apa kamu punya keberanian? Pesan? Aku melihatnya. Jadi kenapa? Hanya karena aku melihatnya aku harus membalas kamu. Kau pikir kau siapa? Mama dan papa paling menyayangiku. Kamu bilang padaku apa yang aku? Xia Zifei. Kau benar-benar berani menyentuhnya. Dia persis orang yang kusentuh, berselingkuh, dan bahkan mengembangkan perasaan yang nyata. Xia Zifei, kau benar-benar berani memukulku. Dasar bajingan. Tunggu saja sampai aku menghadapimu. Aku akan. Xia Zifei, Li Feng dan aku benar-benar saling mencintai. Apa kamu masih ingat tahun pertamamu? Ulang tahun pertama setelah kamu pulang. Itu adalah Li Feng dan pertama kaliku. Xia Yuyui. Bisakah kau lebih tidak tahu malu lagi? Hal semacam ini. Kau masih menjadikannya bahan pembicaraan dan membanggakannya di mana-mana. Kau benar-benar membuka mataku. Apa yang memalukan tentang itu? Cinta, secara alami adalah sesuatu yang memungkinkan orang. Cara yang paling pantas untuk dipamerkan. Baiklah, kalau begitu aku mendoakan kalian berdua terikat erat bersama. Pasangan yang cocok untuk anjing. Selamanya. Xia Zifei, seseorang serendah dirimu. Tidak dicintai oleh pria dan orang tua. Apa kamu pikir kamu punya hak untuk hidup di dunia ini? Apa gunanya lagi? Tidakkah menurutmu kau menyedihkan? Jeti. Hak apa yang kau punya untuk mengkritikku? Mereka yang tidak mencintaiku. Aku mencemooh cinta mereka. Anjing pangkuan menyedihkan sepertimu. Hanya berkeliling mengemis cinta. Cemooh. Apa kau benar-benar mencemokohnya? Lalu apa yang ada di matamu sekarang? Kesedihan dan rasa sakit itu, dari mana asalnya? Dalam setahun terakhir, kau mati-matian berusaha mendapatkan kasih sayang orang tuamu dan orang tuamu. Mereka sama sekali tidak peduli. Betapa menyedihkan. Xia Yuyui. Diam. Ada apa? Apa aku menyentuh titik sensitif? Apa kau terluka? Kalau begitu, aku bisa melukaimu lebih parah lagi. Mama dan papa bilang, mereka akan memberikan semua saham keluarga Xia kepadaku. Dan kau tidak akan mendapatkan satupun saham. Kau pikir aku peduli tentang hal-hal itu? Sejak aku dinikahkan, sebagai pengganti, aku sudah berhenti peduli tentang segalanya. Begitukah? Jadi kau tidak peduli lagi kalau begitu keluar dari rumah ini. Sekarang juga. Mulai sekarang, kau tidak diizinkan menginjakan kaki di rumah ini lagi. Nani Wang. Nani Wang. Nona kedua. Ada perintah apa? Periksa koper ini untukku. Lihat apakah ada sesuatu dari keluarga kita di dalamnya. Jika tidak, maka ambil sampah ini dan buanglah. Ya. Seseorang. Xiao Ujie Xiao Huajie, cepat kemari. Hak apa yang kau punya untuk menyentuh barang-barangku?
Hentikan, hentikan sekarang. Sampah macam apa yang begitu berharga? Kembalikan padaku, kembalikan. Xia Xifei, beraninya kau memukulku. Aku akan membuatmu membayar. Keluarkan semua barang tak berguna ini untukku, lalu ambil anglo. Aku akan membakar boneka rusak ini. Nenekku memberikannya padaku. Jika kau berani membakarnya, aku akan melawannya sampai mati. Nenek memberikannya padamu. Kalau begitu aku pasti akan membakarnya. Lakukan. Kembalikan padaku, kembalikan. Bagaimana Xia Xifei? Kau benar-benar terlihat seperti anjing liar sekarang. Xia Yuyui, kembalikan bonekaku. Kembalikan padaku. Apa menurutmu itu mungkin? Neni Wang, apa anglonya sudah siap? Nona kedua sudah siap. Anglo. Xia Yuyui, apa yang ingin kau lakukan? Aku akan melawannya. Kau akan melawanku. Xia Xifei, apa kau lupa bahwa nenekmu masih ada di tanganku? Hidup orang tua itu tidak mudah. Apa yang kau lakukan pada nenekku? Tentu saja tidak memberinya makan, tidak memberinya pakaian, dan menyiksanya. Apalagi yang kau harapkan? Xia Yuyui, kamu gila? Aku akan melawannya sampai mati. Cepat jauhkan dia dariku. Jauhkan dia dariku. Lepaskan aku. Lepaskan. Apa aku sudah nggak berperi kemanusiaan lagi? Baiklah. Nanti aku akan menunjukkan padamu apa yang bisa kulakukan. The film was translated and narrated by M Media. Zhang Bei, orang tua angkat Xia Xifei. Nenek. Untuk Xifei kesayangan kita. Jahit boneka kain. Mulai sekarang, jika kamu takut, peluk saja. Ini akan seperti nenek ada di sisimu. Begitu saja. Terima kasih, Nenek. Nenek adalah orang di dunia ini yang paling mencintaiku. Xifei kesayangan kita sangat penurut. Siapa yang tidak akan mencintainya? Xia Yuyui, kau benar-benar gila. Lebih buruk dari binatang. Ini adalah balasan untukmu karena mencuri orang tuaku. Kau Xia Xifei sepanjang hidupmu hanya bisa hidup dalam bayanganku. Nikahi pria bau berkaki lumpuh itu untukku. Habiskan seluruh hidupmu dengan pria yang tidak punya kekuasaan atau status. Mo Jingwei itu, dia kejam dan bengis, otoriter dan brutal. Jika kau menikah dengannya, maka bersiaplah untuk menghabiskan seluruh hidupmu dalam kegelapan. Xia Xifei, kau menyergapku. Yuyu ada apa? Lenganku sakit sekali. Xia Xifei, pergi ke neraka. Siapa yang berani menyakitinya? Siapa kau? Menyakitinya. Kau mencari mati. Tangkap mereka untukku. Sialan, Apa yang kau lakukan? Lepaskan. dasar kalian bajingan. Berani menyentuhku? Coba saja, apa kau tahu siapa aku? Lalu siapa kau? Aku memberitahumu. Aku, pewaris grup Hongsheng. Berani menyakitiku. Aku akan membuatmu membayar mahal. Percaya atau tidak? Grup Hongsheng. Benar-benar grup Hongsheng yang hebat. Cheng Yu, Hadiah. bawa orang tua Gu Chenghui itu ke sini untukku. Aku ingin bertanya padanya. Anak macam apa yang tidak tahu berterima kasih yang dia besarkan? Ya, halo. Beritahu Gu Chenghui untuk segera datang ke keluarga Xia. Benar. Sekarang, segera, seketika. Ketuamu, Gu Chenghui akan segera tiba di sini. Dasar kalian bodoh. Hak apa yang kau punya untuk memanggil ayahku? Jika kau tahu yang terbaik untukmu, lepaskan aku segera. Kalau tidak, saat waktunya tiba kalian semua akan membayar mahal. Aku menasihatimu untuk tahu tempatmu. Cepat tutup mulutmu. Dasar bajingan. Hak apa yang kau punya
Untuk berbicara denganku, kaulah yang harus diam. Kata-kata baik terbuang sia-sia pada orang bodoh yang keras kepala. Tunggu saja, kau akan mendapatkan balasanmu. Gu Chenghui, ketua grup Hong Sheng. Ketua Mo, apa yang terjadi di sini? Tanyakan pada putra baik keluargamu. Dia melukai orang-orangku. Katakan padaku, bagaimana ini harus diselesaikan? Kau. Dasar binatang. Ayah, kenapa ayah memukulku? Orang-orang bodoh ini menggangguku. Kenapa ayah membantu orang luar MUQL-ku? Apa kau tahu siapa dia? Dia adalah Mo Jingwei dari grup Mo. Ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Gu Chenghui, katakan padaku, bagaimana aku harus mendisiplinkan anak baik keluargamu? Ketua Mo. Anakku tidak tahu apa-apa. Tolong maafkan dia kali ini. Aku akan segera membawanya kembali dan memberinya pelajaran yang baik. Sekarang kau tahu bagaimana menyesal. Sudah terlambat. Cheng Yu, Hadiah. beritahu semua orang bahwa mulai hari ini, aku akan memasukkan grup Hong Sheng ke daftar hitam. Mulai sekarang, aku ingin keluarga Gu menghilang dari seluruh kota Hai. Ya. Tidak, Ketua Mo, Anda tidak bisa. Aku mohon padamu. Tolong selamatkan nyawa kami. Mohon padaku. Sudah terlambat. Kau mau kemana? Ketua mau tolong ampuni aku. Mengampunimu. Kau melakukan semua hal itu. Dialah yang melakukannya. Bonekaku dibakar olehnya. Aku ingin dia membayar harga yang pantas. Nyonya, jangan takut aku di sini. Seseorang bawa wanita yang tidak tahu diri ini dan buat dia menyadari konsekuensi dari menindas istriku. Tunggu. Aku ingin melakukannya sendiri. Cheng Yu, ambilkan aku cambuk. Dengarkan Nyonya. Ya. Ini, tangkap dia untukku. Xia Zifei. Apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Perhitungan antara kau dan aku harus diselesaikan dengan benar. Xia Zifei, kau berani memperlakukanku seperti ini. Kau akan menyesalinya. Kalau begitu coba buat aku menyesal. Benar-benar istriku, istri Mo Jingwei. Mo Jingwei. Kakimu. Ketua Mo, kami bertemu seorang master. Penyakit kakinya sudah lama sembuh. Tidak mungkin. Cacat kaki Mo Jingwei selama 10 tahun. Tidak ada yang mustahil. Ketua Mo, kami. Bukankah dia sudah berdiri? Cheng Yu, Hadiah. pergi ambil hadiah yang sudah aku siapkan untuk Nyonya dan bawa ke sini. Mo Jingwei, kakimu. Nyonya, ini adalah hadiah yang disiapkan Ketua Mo untuk Anda. Sebelum Anda menikah ke keluarga Mo, 5% saham grup Mo untuk dialihkan. Tolong terimalah. Mo Jingwei, kenapa kau memberiku saham? Aku tidak membutuhkannya. Tidak. Kau harus. Karena kau menikah denganku, kau adalah wanitaku. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Mo Jingwei, kau anak haram keluarga Mo. Bagaimana mungkin kau punya saham untuk diberikan padanya? Apa kau belum tahu? Tuan tua sudah mengalihkan posisi kepala keluarga Mo kepada Ketua Mo kami. Mulai sekarang Ketua Mo kami adalah nahkoda grup Mo. Pemimpin keluarga Mo. Bagaimana itu mungkin? Tidak mungkin. Ini adalah kebenarannya. Pengalihan saham semuanya ada di sini. Apa yang tidak bisa dipercaya? Idiot. Ketua Mo. Aku Xia Yuyue. Aku seharusnya menjadi pengantinmu. Lihat aku. Lihat aku. Xia Yuyue, kau tidak pantas. Dialah yang menangis dan memohon kepada orang tuanya untuk menikah menggantikanku, untuk memenuhi keinginannya. Aku baru kemudian. Begitu kan? Lalu siapa yang baru saja kudengar berkata bahwa aku adalah orang cacat? Dan terlebih lagi, juga anak haram. Tanpa hak waris. Ketua Mo. Ini? Dan juga berkata aku kejam dan bengis.
otoriter dan tanpa belas kasihan. Menikahlah denganku. Kau akan menghabiskan seluruh hidupmu dalam kegelapan tanpa akhir. Aku hanya bicara sembarangan. Tolong jangan pedulikan The itu. film was Hal menjijikan. translated and Di dunia ini, narrated by M Bagaimana Media. bisa ada yang begitu konyol, sampah sepertimu? Cengyu, Hadiah. pergi kemasi barang bawaan Nyonya. Kalian berdua. Pergi kemasi barang-barang Nyonya. Bersihkan. Sekarang keluar. Jingwei, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Baru saja Qingyu berkata, Mo Jinghui sudah bertemu seorang ahli yang bisa membantunya menyembuhkan penyakit kakinya. Kalau begitu aku, seharusnya tidak perlu sejauh ini kan? Terima kasih untuk hari ini. Namun, kenapa kau membantuku? Kau menikah denganku. Kau adalah wanitaku. Jika kau ditindas oleh orang lain, di mana aku akan menaruh mukaku? Xia Xifei. Jika ada yang menindasmu lagi di masa depan, ingat untuk membalas mereka. Aku mendukungmu. Mengapa kau menangis? Aku tidak menangis. Aku hanya kemasukan pasir di mataku. Dalam beberapa hari, ini adalah ulang tahun ke-80 kakek. Pada saat itu, kau akan ikut denganku ke kediaman lama keluargamu untuk merayakan ulang tahun kakek. Baiklah, Mari kita kembali. Mo Jinghui. 10 tahun yang lalu, apakah kau mengalami kecelakaan mobil yang serius? Ya, Cacat kakimu disebabkan oleh kecelakaan mobil itu. Aku sekarang pada dasarnya sudah mengerti alasan mendasar kecacatan kakimu. Aku akan melakukan akupuntur untukmu sekarang. baik. Nyonya. Bisakah kaki ketuamu benar-benar disembuhkan? Apa kau masih meragukan kemampuanku? Aku percaya. Tentu saja aku percaya padamu, Nyonya. Baiklah, akupuntur sudah selesai. Kakimu akan segera pulih sepenuhnya. Terima kasih Nyonya. Benarkah? Itu luar biasa. Tuan muda, Nyonya besar sudah datang ke villa. Dia bilang dia ingin bertemu Anda dan Nyonya. Nenek. Mengapa nenek datang saat ini? Aku tidak tahu. Xinyu bantu aku berdiri. Jinghui, cucu menantu kalian, sudah tiba. Kemarilah, cepat kemarilah. Biarkan nenek melihat baik-baik. Sina kau Jinghui itu. Apakah dia mengganggumu? Tidak, nenek. Jinghui sangat baik padaku. Bagus, lama dia baik padamu. Tapi kapan? Kalian The bisa film was memberi nenek cicit emas translated kecil. and narrated Lahirkan by M cicit emas Media. kecil. Masa tua nenek akan sempurna. Nenek, apa yang nenek katakan? Jingwei memang seperti ini. Berhentilah bercanda. Bagaimana denganku? Hanya kakiku yang tidak berfungsi. Cucu menantu. Jika Jinghui tidak bisa, kamu bisa. Aku, Malam ini, kamu dorong dia ke tempat tidur. Dia akan paksakan dirimu padanya. Bukankah itu akan menyelesaikannya? Nenek. Apa yang kamu katakan? Kami nenek dan cucu menantu sedang berbicara. Apa yang kamu oping? Apa hubungannya denganmu? Kapan aku pernah menguping? Aku tidak menguping. Hari ini sudah larut. Nenek akan menginap di sini. Apa? Nenek. Kamu akan beristirahat di sini hari ini. Ada apa? Tidak. Ya tentu saja, kamu bisa. Begitu baru benar.
Cucu menantu, Jing Huai. Kalian berdua harus istirahat lebih awal. Nenek tidak akan mengganggu kalian lagi. Nenek akhirnya pergi. Mo Jinghuai, aku rasa kita harus tetap seperti dulu. Kau tidur di ranjang, aku tidur di lantai. Apakah itu baik-baik saja? Nyonya, kamu tidak tidur di tempat tidur. Jangan bicara omong kosong. Hati-hati, atau aku akan menusukmu dengan jarum. Nyonya, tolong jangan menakutiku. Jika kamu menyakitiku parah, maka nanti, siapa yang akan merawatmu? Benar. Kau terlalu banyak bicara. Mengapa di dalam sangat sepi? Mengapa tidak ada suara sama sekali? Harus melakukan sesuatu. Jin Sun, cucu menantu, kalian berdua sudah tidur. Nenek, kami sudah tidur. Sudah tidur. Tertidur. Ada apa? Cucu menantu, buka pintunya. Aku... Nenek, mengapa kau datang? Cucu menantu, saya membuat 2 cangkir susu untukmu. Saya menyeduh 2 cangkir susu untukmu. Minumlah susu itu, dan kamu akan tidur nyenyak. Nenek, kami tidak akan meminumnya. Kami tidak mau minum susu. Mengapa kamu tidak mau meminumnya? Minumlah segelas susu setiap hari. Itu baik untuk kesehatanmu. Minumlah cepat. Cucu menantu, minumlah cepat. Dasar bocah nakal. Istrimu sudah meminumnya. Cepat minum. Baiklah. Istirahatlah lebih awal. Selamat malam, Nenek. Kenapa kamu minum susu selarut malam ini? Kamu, ada apa? Aku tidak tahu apa yang salah denganku. Aku... Mo Jinghuai, mengapa wajahmu sangat merah? Aku juga tidak tahu. Aku merasa sangat panas dan gelisah. Jangan bergerak. Kalau begitu aku akan pindah saja. Biarkan aku menunjukkan padamu. Kau bajingan. Bajingan. Aku bajingan. Bagaimana aku bajingan? Kau benar-benar memperlakukanku seperti itu tadi malam. Kau benar-benar tercela. Nyonya, jika aku tidak salah,
Sepertinya itu kamu tadi malam. Yang memulainya kan? Jinghuai, mengapa wajahmu sangat merah? Jangan bergerak. Kalau begitu aku akan pindah saja. Cucu menantu, Jinghuai, bagaimana tidur kalian berdua tadi malam? Kami tidur sangat nyenyak, sangat nyaman. Nenek, obat yang kamu berikan tadi malam, itu benar-benar sempurna. Pelankan suaramu, jangan sampai tujuh menantu kita mendengar. Jangan khawatir, ini rahasia kita. Nanek, Jinghuai, apa yang kalian berdua bicarakan? Tidak ada apa-apa. Aku sedang berbicara dengan nenek, menanyakan bagaimana kesehatan kakek akhir-akhir ini, dan bilang kita harus pergi mengunjunginya. Cucu menantu, minumlah susu kedelai. Baiklah, nenek-nenek minum juga. Jinghuai, kau minum juga. Baiklah. Ayah. Halo, Halo, Hasia mulai ke sini. ada apa? Jika ada apa-apa katakan saja lewat telepon. Sia si Fei, ketika aku menyuruhmu kembali, kau kembali. Apa kau tidak mendengarkanku lagi? Aku tidak ingin kembali. Jika ada apa-apa katakan saja lewat telepon. Kau sudah berani sekarang. Apa kau pikir hanya karena Mo Jinghuai mendukungmu, kau menjadi istimewa? Dasar anak durhaka. Dasar anak durhaka. Terakhir kali kau memukul adikmu. Kali ini kau memukul ibumu lagi. Kau benar-benar tidak terkendali. Jadi kau ingin aku kembali, hanya untuk menghukumku kan? Lalu, mengapa aku harus kembali? Kau, dasar anak durhaka. Apa kau tidak ingin melihat nenekmu lagi? Nenek, kau selalu mengancamku dengan nenek. Itu satu-satunya trik yang kau tahu. Siapa yang menyuruhmu tidak tahu berterima kasih? Jika kau ingin nenekmu, maka kembalilah. Tidak. Aku tidak bisa hanya duduk diam seperti ini lagi. Aku harus menemukan keberadaan nenek. Halo, apakah ini kakak Liu? Halo, ini aku. Ini. Aku ingin mencari seseorang. Siapa yang kau cari? Nenekku. Baik, tolong kirimkan aku informasi orang hilang itu. Setelah membayar uang muka, kami akan mulai membantumu mencari. Baiklah, aku akan menambahkanmu segera dan mengirimkan informasi orang hilang itu padamu. Baiklah. Dasar anak durhaka. Kau akhirnya memutuskan untuk kembali. Mengapa kau memukulku? Kenapa? Karena kau durhaka. Kau memanggilku kembali. Untuk apa sebenarnya? Jika hanya untuk memukulku. Kalau begitu aku akan memanggil Mo Jinghuai. Dan kita bisa berdiskusi dengan baik. Kau benar-benar sudah punya sayap. The Tujuan film was memanggilmu kembali. translated Aku rasa and kau bisa narrated menebaknya. by M Media. Ini bukan untuk investasi keluarga Mo kan? Karena kau sudah tahu kenapa bertanya padaku. Mo Jinghuai sudah mengatakan. Dia tidak akan memberimu investasi apapun. Pikirannya. Bagaimana kita bisa mengendalikannya? Kau. Nenek,
Xia Tian. Tidak. Apakah nama ayah bisa kamu sebutkan? Saat nenekmu berjalan, dia tidak sengaja jatuh dari tangga. Begitulah dia berakhir seperti ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Kau menyiksa nenekku. Aku akan membunuhmu. Xia Xifei. Xia Xifei, jangan konyol. Kembalikan nenek padaku. Kembalikan dia padaku. Jika kau ingin nenek, maka bereskan investasi keluargamu. Baiklah, aku akan membuat keluargamu berinvestasi. Kau tidak boleh menyakiti nenekku. Baik, aku berjanji padamu. Lagi pula, kau harus mencarikan dokter untuk nenekku, untuk menyembuhkan penyakitnya. Baiklah. Selama kau membawa investasi itu, Xia Xifei, tindakanmu sekarang sudah membuat kami putus asa. Bukankah kau bilang kau ingin memutuskan hubungan dengan kami? Setelah masalah ini selesai, mulai sekarang, kita tidak akan punya hubungan apapun. Terserah. Aku sudah lama tidak peduli. Nenek, Xia Xifei, jangan lupakan kesepakatan kita. Nenekmu, kami akan merawatnya dengan baik. selesai. Nenek. 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 Bawa dia pergi. Lihat betapa lembut kulitnya. Dia terlihat sangat lezat. Kamu. Apakah kamu ini manusia? Apa yang kamu inginkan? Gadis kecil, ayo bersenang-senang dengan kami para kakak. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Tidak. Masih mencoba berjuang. Ada begitu banyak dari kami. Kemana kau bisa lari? Xia Xifei, Xia Xifei. Mari kita lihat setelah kamu kehilangan kesucianmu. Apakah Mou Jinghuai masih menginginkanmu? Posisimu sebagai nyonya muda keluarga Mou. Apakah kamu masih bisa mempertahankannya dengan kuat? Tentu saja dia akan sangat jijik dan langsung mengusirnya. Keluarga-keluarga kaya itu paling peduli tentang ini. Itu benar. Xia Xifei. Kamu mencuri barang-barangku. Ini adalah balasanmu. Ya, Nona Yuyu. Xia Xifei pikir dia siapa? Siapa sebenarnya itu? Siapa yang menyuruhmu menyakitiku? Dan di mana nenekku? Berhenti membohongiku. Aku tahu, pasti ada seseorang yang merencanakan sesuatu melawanku. Jangan omong kosong padaku. Apa-apaan itu? Apa itu? Kejar dia. Mau lari kemana? Xia Yuyui. Xia Xifei. Kemana lagi kamu pikir bisa lari? Xia Yuyui. Tidak kusangka. Kaulah yang menyewa orang untuk menculikku. Mengapa kamu melakukan ini?
Kenapa? Karena orang sepertimu, sampah rendahan, sama sekali tidak pantas bersama Mo Jinghuai. Jadi begitu, ini sebabnya kamu menyewa seseorang untuk merusak kepolosanku. Seharusnya aku tahu. Seharusnya tahu. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Tangkap dia. Ya, Jangan mendekat. Jangan mendekat. Xia Xifei. Xia Xifei. Aku tidak tahu dari mana kamu belajar trik-trik jahat ini. Kamu benar-benar berhasil mengalahkan pengawalku. Untungnya aku sudah membiusmu sebelumnya. Hari ini, kamu akan bersenang-senang dengan pengawalku. Bersenang-senang. Kamu membiusku. Tidak menyangkakan. Hari ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi dari tempat ini dalam keadaan utuh. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Lemparkan dia ke dalam. Buat dia menderita. ya. Hari ini, aku akan membiarkan Mo Jinghuai melihat dengan jelas bagaimana adikku tersayang dipermalukan. Jangan mendekat. Berhenti berteriak. Kau tidak bisa kabur hari ini. Aku tidak akan mati agar kamu melihatnya. Kalau begitu matilah, agar aku lihat. Xifei. Cheng Yu Hadiah. mengangkat nyonya berdiri. Ya. Pergi sana. Nyonya, apa Anda baik-baik saja? Jinghuai. Jinghuai. Kamu berani menyentuh orang-orang. Kamu mencari mati. Cheng Yu, Hadiah. tepung mereka. Ya. Menunggu perintah. Serang. Ya. Bawa mereka pergi. The film was translated and narrated by Xifei. M Media. Jangan khawatir. Mereka akan segera tiba. Mereka akan segera tiba. Kakakku tersayang. Pastikan dia tidak kabur. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkannya pergi. Mengapa? Mengapa? Aku benar-benar melakukannya 3 kali berturut-turut. Memaksa Mo Jinghuai. 3 kali. Bagaimana aku bisa begitu bejat? Ini tidak bisa dibiarkan. Aku tidak bisa terus seperti ini lagi. Aku sama sekali tidak bisa menerima diriku yang seperti ini. Aku harus segera pindah. Aku tidak akan mengizinkannya. Mo Jinghuai. Mengapa kamu di sini? Saat kamu melamun, aku masuk. Apa? Kalau begitu, bukankah kata-kata yang baru saja kukatakan? Semuanya terdengar. Ini benar-benar mengerikan. Mo Jinghuai. Aku ingin. Kamu bahkan tidak bisa mempertimbangkannya. Aku tidak akan mengizinkanmu untuk pindah. Tapi, Tidak ada tapi-tapian. Jika kamu pindah, apa yang akan aku lakukan? Tidakkah kamu ingin melihat kakakmu? Dia saat ini di penjara di villa yang terbengkalai di pinggir kota. Tidakkah kamu ingin pergi menemuinya? ya aku mau. Tentu saja aku mau. Jika kamu mau, pergi ganti bajumu dan ikut denganku. Xia Yuyu. Apakah kamu tahu kesal NMO? Ketua mau apa salahku? Putri baikmu menculik adik kandungnya sendiri.
dan bahkan mencoba menodai kesuciannya. Masalah ini, apakah itu dihasut olehmu? Ketua Mo, bukankah ini salah paham? Ini pasti salah paham. Kesalahpahaman. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Kesalahpahaman apa yang mungkin ada? Si Fei. Kau beritahu mereka sendiri. Xia Yuyui, kamu membius dan membuatku pingsan, lalu menculikku. Dan bahkan mencoba mencari seseorang untuk menodai kepolosanku. Kamu bahkan ingin merekam semua ini, dan mengirimkannya kepada Jing Huai. Kamu benar-benar seorang wanita gila. Diam, diam. Bahkan sekarang, kamu masih begitu kurang ajar. Mengapa kamu melakukan ini? Mengapa? Dia menolak untuk bicara. Cheng Yu, Hadiah. pukul dia untukku. Bicara. Kau mau bicara atau tidak? Jangan pukul putriku. Jangan pukul putriku. Jangan pukul dia lagi. Baiklah. Aku akan bicara. Baik. Kalau begitu katakan, mengapa kau melakukan hal yang gila seperti itu pada si Fei? Mo Jinghuai. Posisi nyonya muda keluarga Mo seharusnya menjadi milikku. Dan itu semua karena ini palsu. Bukan hanya aku, tapi juga orang tuaku, dan bahkan seluruh keluarga Xia ikut terserat. Katakan padaku, bukankah aku harus membencinya? Kau benar-benar tidak tahu malu. Milikmu. Apa yang seharusnya menjadi milikmu? Dulu kau membenciku karena kakiku yang lumpur. Dan karena menjadi anak haram. Itulah mengapa kau mengirim adikmu untuk menikah menggantikanmu. Kau dan orang tuamu, lihat baik apa yang sebenarnya kalian miliki. Dan kalian berdua memperlakukan putri kandungmu sebagai alat tawar-menawar dan pengorbanan. Jangan bilang kau memperlakukannya. Bahkan tanpa sedikit pun rasa kasihan padanya. Apakah kau? Ayah. Ibu. Mengapa kalian berdua tidak bicara? Ketua mau bertanya padamu. Apakah kalian berdua pernah memiliki sedikit pun belas kasihan padaku? Apakah kalian? Mengapa aku harus menanggung penghinaan ini? Karena Xia Yuyue adalah milikmu, putrimu yang dimanjakan sejak kecil dan sudah dewasa. Bagaimana kalian bisa membiarkan dia menikah dengan seorang pria berkaki cacat? Jadi kalian memilih untuk mengorbankan putri sulung kalian. Menggunakan neneknya sebagai ancaman. Untuk mengamankan investasi keluarga Mo. Kalian benar-benar egois dan jahat. Nenek. Nenek apa? Jing Huai. Nenekku masih di tangan mereka. Mereka mengancamku dengan nenekku untuk membujukmu berinvestasi. Aku tidak menyangka akan seperti ini. Ketua Mo bukan begitu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Omong kosong. Di mana nenek si Fei? Bicara. Ini. Baiklah. Jadi kau tidak mau bicara. Sangat bagus. Cheng Yu, Hadiah. pukul dia. Saya akan bicara. Saya akan bicara. Ayah. Nenek si Fei berada di villa di pinggir kota barat. Kota Dong. Saya akan memberitahu Anda alamatnya. Berhenti memukul. Kau bijaksana. Xia Sentian Bei Suce. Cara kalian memperlakukan putri kandung kalian sendiri. Kalian sungguh tidak pantas sebagai seorang ayah, dan tidak pantas sebagai seorang ibu. Kalian bahkan ingin menggunakan nenek si Fei untuk mengancamnya, dan membuatku berinvestasi pada keluarga kalian. Aku benar-benar menyesalinya. Menyesal tidak membunuhmu lebih awal. Ketua Mo tolong ampuni kami. Tolong ampuni kami. Ampuni kami. Kalian tidak pantas. Aku sekarang mengumumkan. Ketua grup Xia. Bahwa Xia Sentian mengundurkan diri dari jabatannya. Dan semua aset perusahaan akan sepenuhnya dialihkan ke nama Xia Si Fei.
Bawa kontraknya. Apa ini? Saya tidak bisa menandatangani. Saya tidak bisa menandatangani. Anda memaksa kami sampai mati. Kau tidak bisa menandatangani. Kau menolak cara mudah jadi kau akan menderita cara sulit. Chengyu, Hadiah. pukul dia. Ya, Pukul dia sampai dia menandatangani. Jika dia pingsan, siramkan seember air padanya. Setelah dia sadar, lanjutkan memukul. Kita punya banyak waktu untuk perlahan-lahan melemahkan mereka. Kita akan santai That saja. was translated and Dan mengobrol narrated panjang. by M Ya. Media. ketuamu. Jangan memukul. Jangan memukul. Saya akan menandatangani. Saya akan menandatangani. Tidak bisa tanda tangan. Tidak bisa tanda tangan ayah. Anakku ayah minta maaf. Kalau begitu cepat, tanda tangani kontrak ini. Berakhir di jalanan. Lebih baik daripada dipukuli sampai mati, atau lumpuh. Bukankah itu jauh lebih baik? Bagaimana menurutmu? Tidak mungkin. Kontrak pengalihan ekuitas. Sudah berakhir. Si Fei. Chengyu, Hadiah. ayo pergi. Ya, Mama mereka sangat menyedihkan. Jangan lihat. Mereka semua tunawisma. Cepatlah. Ya, Aku sangat lapar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ayah pikirkan cara. anakku. Bersabarlah. Morongkon. Ketua Sia, Anda sudah bekerja keras. Bagaimana kalau kita pergi ke tempat saya dan bicara? Baiklah. Pergi. Pelan-pelan. Si Fei. Aku akan memberimu hadiah nanti. Hadiah macam apa? Kau akan tahu sebentar lagi. Nenek. Aku akhirnya melihatmu. Nenek. 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 Nyonya, nenek sepertinya baru saja jatuh. Lalu menjadi vegetatif. Aku akan segera mengobati nenek. Chengyu. Tolong bawa nenek kembali ke kamarnya dulu. Ya, Nyonya. Nenek Anda, kapan dia akan bangun? Keadaan vegetatif sulit disembuhkan sepenuhnya. Bahkan bagiku, itu akan membutuhkan banyak usaha. Dan setelah setiap sesi akupuntur, dia harus dikirim ke sanatorium kelas atas dengan peralatan paling canggih untuk pemulihan. Selain itu, setiap setengah bulan, akupuntur harus diberikan sekali. Dia baru bisa pulih setelah setengah tahun. Sangat merepotkan. Si Fei. Di bawah grup No kami, ada sanatorium kelas atas.
Pada saat itu, Nenek bisa dikirim ke sana. Si Fei, jangan terlalu sedih. Aku percaya, Nenek pasti akan sembuh. Tidak peduli sumber daya apa yang dibutuhkan. Aku akan melakukan yang terbaik. Terima kasih Mo Jinghuai. Ini semua adalah hal yang harus kulakukan. Kau menikahiku. Jadi kau adalah istriku. Jika orang tuamu tidak menyayangimu, aku akan menjagamu. Jika orang tuamu tidak mencintaimu, aku akan mencintaimu. Nyonya, apakah Anda akan memberikan ketuamu suntikan ketiga? Sudah waktunya. Setelah suntikan ini, dia akan perlahan pulih. Bagus sekali. Mulai sekarang ketuamu kita. Akhirnya saya tidak perlu menggunakan kursi roda lagi. Jinghui, tahanlah. Ini akan sedikit sakit, tapi akan segera baik-baik saja. Ya, Jinhui, bagaimana perasaanmu? aku ingin turun dan bergerak. Baiklah, kalau begitu kamu harus hati-hati. Ketuamu. Anda akhirnya bisa berdiri. Akhirnya berdiri. Ketuamu. Jinhui, bagaimana perasaanmu? Itu bagus sekali. Itu bagus sekali. Aku akhirnya bisa berdiri. Ya. Itu bagus sekali. Itu bagus sekali. Cucu menantu, Jinghuai. Nenek akan pulang hari ini. Kalian berdua harus rukun. Dan saling mencintai. Nenek. Mengapa kamu pergi begitu cepat? Kalau nenek tidak pulang, nenek akan tinggal di sini saja, menjadi pihak ketiga kalian kan? The film was translated Nenek, jangan and khawatir. narrated by M Media. Kita kau tahu. Pasti akan seperti yang kau katakan. Harmonis dan penuh kasih. Bagus. Dan sebentar lagi, dengan cucu menantu nenek, punya cicit yang gemuk. Dengan begitu masa tua nenek akan sempurna. Nyonya. Kakiku mati rasa. Tolong bantu pijat. Untuk apa kamu berpura-pura? Kakimu jelas sudah baik-baik saja. Kamu benar-benar tahu cara menikmati dirimu. Tidak buruk kan? Aku ya. Sebenarnya aku hanya ingin bersama istriku, lebih dekat denganmu. Nenek-nenek lihat sendiri kan? Betapa penuh kasih dan harmonisnya kami. Bukan begitu? Jangan khawatir. Sangat bagus. Dokter, bagaimana kabar nenekku akhir-akhir ini? Menjawab Nyonya, kondisi nenek Anda sangat baik sekarang. Semua tanda vital normal. Dan ada tren perbaikan berkelanjutan. Mohon tenang. Baguslah, kalau begitu.
Baik, dokter. Aku ingin berduaan dengan nenekku sebentar. Apakah itu boleh? Tolong keluar sebentar. Baik. Nenek, aku akan mengambilkanmu air. Nenek. Nenek. Berhenti. Bangun. Bangun. Xia Yuyui, mengapa kamu? Mengapa kamu mengganti pakaianku dengan ini? Tentu saja aku datang untuk mengambil nyawamu. Sebelum adikku tersayang pergi. Dengan indah. Dasar jalang teh hijau. Kau membuat orang tuaku dan aku sangat menderita. Kau pantas mati. Xia Yuyui, kamu sangat marah. Kurasa kehidupan seorang tunawisma tidak baik. Kau masih berani mengatakan itu. Xia Yuyui, kamu mengikatku di sini. Apa yang terjadi pada nenekku? Kau masih memikirkannya, nenek tua itu. Dia sudah mati. Kembalikan nenekku. Kembalikan nenekku. Xia Sifei, kau sebaiknya berpikir baik-baik bagaimana kau akan menyelamatkan nyawamu sendiri. Kematianmu akan segera tiba. Dan suamimu yang tidak berguna itu. Apa yang kamu inginkan? Apa yang kalian semua inginkan? Dia panik. Dia panik. Xia Sifei, aku sangat ingin melihat ekspresi ketakutanmu. Tunggu saja. Pertunjukan akan segera dimulai. Xia Yuyui, apa yang kamu inginkan? Apa yang kalian semua inginkan? Kembalilah. Kembalilah. Sudah selarut ini. Kenapa Nyonya belum kembali juga? Nyonya berkata, dia pergi ke panti jompo untuk menemui nenek. Pada jam ini, memang sudah sangat larut. Telepon dia. Lihat ada apa. Ya, Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. ponsel Nyonya mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Pergi cari dia. Cepat kirim orang ke panti jompo untuk mencarinya. Ya. Ketuamu. 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 Ini buruk. Kami mengetahui dari panti jompo bahwa nenek Nyonya hilang. Nyonya juga tidak ditemukan. Bagaimana ini bisa terjadi? Sive pasti dalam masalah. Segera kerahkan semua personel yang tersedia. Cari di seluruh kota. Ya, ya. Halo.
Mo Jingwei. Istri Anda ada di tangan saya sekarang. Siapa kalian? Apa yang ingin kalian lakukan padanya? Apakah Anda ingin menyelamatkannya? Jika Anda ingin menyelamatkannya, datang besok pukul 10 pagi ke Baishipo di pinggir kota barat. Jangan membawa siapapun. Jika Anda berani menelepon polisi atau mencoba trik apapun, Anda hanya akan melihat mayatnya. Halo. Halo. Ini. Tetua Mo. Ada apa? Siapa itu di telepon tadi? Aku tidak tahu. Si Fei. The film was diculik. translated and Apa? narrated by M Media. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Besok jam 10 pagi. Baishipo di pinggiran barat kota. Aku akan menyelamatkannya. Ya. Saya akan membuat pengaturan. Si Fei. Si Fei. Tetua Mo. Itu Nyonya. Cepat selamatkan dia. Keponakan saya. Tidak menyangkakan. Paman kedua. Jadi itu paman kedua. Saya tidak menyangka. Wanita ini bisa memancing Anda ke sini. Si Fei. Jangan takut. Aku tahu maksudmu. Tapi aku harus datang menyelamatkanmu. Mo Rongkun. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Ini benar-benar berbicara kepada orang yang cerdas. Saya tidak lelah sama sekali. Apa yang saya inginkan? Apakah Anda tidak jelas tentang itu? Apa yang kamu inginkan? Tidak lebih dari grup Mo. Posisi kekuasaan. Karena Anda tahu. Maka patuhlah menyerahkan posisi kekuasaan. Jika tidak, dia akan mati. Jangan bergerak. Kamu tidak bisa menyakitinya. Betapa konyolnya. Mo Jinghuai, apa bagusnya adikku, sampai kau begitu setia padanya? Kau menyakiti orang tuaku dengan sangat parah. Semua ini, kau harus membayarnya kembali. Xia Yuyue. Kamu tidak punya hak bicara di sini. Diam. Kau. Tidak, Jinghuai. Jangan mengambil risiko untukku lagi. Mo Jingwei. Sudahkah Anda memikirkannya baik-baik? Apakah Anda melihat danau di sana hari ini? Jika Anda melompat saja ke danau ini, saya akan mengampuni nyawanya. Bagaimana? Mo Jingwei. Anda licik dan penuh tipu daya. Jika Anda tidak mati, bagaimana saya bisa menjadi orang yang berkuasa? Mo Rongkun. Anda benar-benar gila. Mungkinkah kau tidak takut kakek dan nenek akan mengetahuinya dan mengusirmu dari keluarga? Bagaimana mungkin mereka tahu? Jika Mo Jingwei melompat ke danau ini, tidak akan ada jejak tubuhnya. Kau binatang. Mo Rongkun. Rencana-rencanamu benar-benar rumit. Mo Jingwei. Kau ingin wanitamu mati. Tolong aku, Yua, Mama dan Papa. Nyonya saya di sini untuk menyelamatkan Anda. Hati-hati. Bunuh dia. Si Fei. Si Fei. Si Fei. Kau. Bagaimana kakimu sembuh? Kakiku. Sudah sembuh sejak lama. Ini
Si Fei, bertahanlah. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Kirim Mo Rongkun ke penjara. Bukti yang kumiliki cukup untuk membuatnya membusuk di penjara. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Si Fei. Sayang. Kamu akhirnya sadar. Mo Jinghuai. Di mana ini? Apa yang terjadi padaku? Ini rumah sakit. Terakhir kali kamu terluka menyelamatkanku. Luka parah. Tidak sadarkan diri selama sehari semalam. Syukurlah. Kamu akhirnya sadar. Jangan bergerak. Area di bahu belakangmu terluka parah. Jadi jangan bergerak sembarangan. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Qin Yu? Bagaimana kabarnya? Dia baik-baik saja. Dia hanya mengalami bahu, mengalami cedera ringan. Setelah dokter membalutnya, dia akan baik-baik saja dalam sebulan. Baguslah. Kamu harus banyak istirahat beberapa hari ini. Jangan memikirkan apapun, dan sembuh dengan baik. Baik. Benar. Bagaimana dengan nenekku? Nenek. Jangan khawatir. Nenek baik-baik saja sekarang. Aku sudah mengirimnya ke panti jompo. Aku juga sudah mengirim banyak orang untuk melindunginya. Mulai sekarang, hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Ya. Si Fei. Aku punya sesuatu yang sangat penting untuk memberitahumu. Ada apa? Silakan. Orang tuamu dan Xia Yuyue. Aku sudah mengirim mereka ke penjara. Mereka mencoba penculikan dan pembunuhan, dan akan dihukum penjara seumur hidup. Mengenai ini, Ya. Mereka bukan lagi keluargaku sekarang. Apa yang terjadi pada mereka tidak ada hubungannya denganku lagi. karena itu masalahnya. Maka tidak perlu lagi menunjukkan belas kasihan. Kakak nenek. Kakak nenek, Jinghuai. Kenapa kamu membawa Yuyue hari ini? Apakah dia datang khusus untuk melihat kakek dan nenek? Ya, nenek. Namun, ada sesuatu yang sangat penting yang ingin aku beritahukan kepada kakak dan nenek. Ada apa? Cepat beritahu kami. Kakak nenek. Sebenarnya istriku. Bukan Xia Yuyue. Jinghuai. Apa maksudmu dengan itu? Cucu menantu kita bukan Xia Yuyue. Lalu siapa dia? Dia adalah kakak perempuan Xia Yuyue, Xia Sifei. Dulu, orang tuanya tidak menyukaiku karena kakiku yang cacat. Jadi, mereka tidak bersedia menikahkan putri kesayangan mereka kepadaku. Jadi mereka menyuruh Sifei menikah menggantikannya. Keterlaluan. Benar-benar keterlaluan. Keluarga Xia benar-benar berani menipu kita. Sepertinya mereka tidak ingin hidup lagi. Jangan khawatir kakek. Keluarga Xia sudah menerima hukuman yang pantas mereka terima. Aku sudah mengirim mereka ke penjara. Namun, Sifei dan aku, kami benar-benar saling mencintai. Jinghuai, jika kamu benar-benar mencintainya, kami tentu akan mendukung kalian berdua. Tepat sekali. Dan gadis itu, Xia Sifei, kakek dan nenek sangat menyukainya. Terima kasih kakak, terima kasih nenek. Bagus. Selama kamu bahagia, kami akan baik-baik saja bagaimanapun juga.
Benar. Kakek. Nenek. Aku masih punya beberapa hal yang ingin kubicarakan dengan si Fei. Aku akan datang menemuimu di lain hari. Baiklah. Jing Huai, kakimu sudah lebih baik sekarang. Tidakkah kamu merasa sangat bahagia? Tentu saja. Sebenarnya, ada sesuatu yang selalu ingin kutanyakan padamu. Silakan. 10 tahun yang lalu, kakimu, bagaimana tepatnya bisa lumpuh? Aku berutang itu pada paman keduaku. 10 tahun lalu, dia menyebabkan kecelakaan mobil yang melumpuhkan kakiku. Jadi begitu. Morongkun adalah orang yang licik dan berbahaya. Dia bukan orang yang bisa dianggap remeh, tapi sekarang semuanya baik-baik saja. Dia juga sudah menerima hukuman yang pantas dia terima. Dia pantas mendapatkannya. Jadi, aku juga harus berterima kasih padamu Nyonya. Jika bukan karenamu, kakiku tidak akan pulih. Jadi bagaimana rencanamu untuk berterima kasih padaku?